Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita curahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang pemuda desa yang berangkat ke benua Afrika, bukan untuk wisata, bukan pula untuk berdagang, melainkan untuk menjadi tukang kebun? Lalu hanya dalam hitungan minggu, ia justru dilamar oleh janda pemilik hotel yang kaya raya? Kenapa bisa begitu cepat? Apakah ini hanya cerita fiksi belaka? Dan apa yang membuat wanita Afrika itu rela terbang jauh menyusul pemuda kampung ke Indonesia? Namanya Arif. Usianya baru 19 tahun saat ia memberanikan diri pergi ke luar negeri. Berasal dari desa kecil di Cilacap, hidup Arif jauh dari kata mewah. Ayahnya sudah lama meninggal, dan sejak kecil ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Mereka hidup sederhana, kadang bahkan harus berhemat demi membeli beras. Setelah lulus dari SMK jurusan pertanian, Arif tak kunjung mendapat pekerjaan di kampung. Ia sudah mencoba menjadi buruh tani, menawarkan diri ke peternakan kecil, bahkan melamar kerja di kota. Tapi tak satu pun yang berhasil. Sampai suatu hari, ia mendapat tawaran dari seorang tetangga yang bekerja sebagai agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Ada lowongan di Afrika, Rif. Di sebuah hotel, mereka butuh tukang kebun. Gajinya lumayan, kamu dikasih tempat tinggal juga. Arif awalnya ragu. Afrika bukanlah tempat yang ia kenal. Ia bahkan tidak tahu di negara mana ia akan bekerja. Tapi setelah berdiskusi panjang dengan ibunya, dan dengan doa serta keyakinan bahwa Allah akan menjaganya, ia akhirnya setuju. Tak lama, segala dokumen disiapkan. Paspor, visa, dan pelatihan singkat tentang budaya Afrika. Beberapa minggu kemudian, Arif pun terbang jauh meninggalkan kampung halamannya. Dengan satu koper lusuh dan selembar doa dari ibunya, ia memulai perjalanan hidup yang tak akan pernah ia duga sebelumnya. Negara tempat Arif ditugaskan adalah Gambia, sebuah negeri kecil di Afrika Barat. Ia mendarat di bandara kecil, disambut oleh seorang supir hotel yang membawa papan bertuliskan namanya. Arif? Welcome to Gambia, kata supir itu sambil tersenyum. Setibanya di hotel, Arif langsung diperkenalkan pada tugasnya. Ternyata hotel itu bukan hotel biasa. Letaknya di pinggir pantai, dikelilingi kebun buah tropis yang luas. Ada mangga, pisang, pepaya, dan aneka bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mulai besok kamu bersihkan taman ini. Rawat pohon-pohon buah. Potong rumput. Kalau ada ular, jangan panik, ujar kepala kebun sambil tertawa. Meski lelah dan kaget dengan iklim yang panas, Arif menjalani harinya dengan penuh semangat. Ia bangun pagi, sholat subuh, lalu memulai kerja. Setiap hari ia menyapu daun, menyiram tanaman, dan memastikan kebun terlihat rapi. Yang tidak ia sangka, pemilik hotel itu sering memperhatikan dirinya diam-diam dari balkon lantai 2. Wanita itu bernama Amina. Usianya 44 tahun. Seorang janda, kaya raya, dan sangat disegani oleh warga sekitar. Ia bukan hanya pemilik hotel, tapi juga pemilik lahan dan distributor buah lokal terbesar di kawasan itu. Amina dikenal galak dan sulit didekati oleh para pegawai. Tapi entah mengapa, pada Arif, dia bersikap berbeda. Who is that, Bu? Tanya Amina kepada manajer hotel. New Gardener from Indonesia, MAAM. Still young. Amina mengangguk. Tapi sejak hari itu, dia lebih sering berada di balkon tiap pagi. Memperhatikan Arif bekerja.
Kadang ia tersenyum kecil saat melihat Arif menyanyikan lagu Jawa sambil menyiram bunga. Hari-hari berlalu. Arif tetap bekerja seperti biasa, tak tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis tak lama lagi. Hari itu matahari Afrika terasa terik sekali. Arif sedang memangkas ranting pohon mangga di sisi timur taman hotel. Peluh menetes deras dari keningnya, bajunya sudah basah oleh keringat. Namun ia tetap bekerja dengan senyum dan ketekunan. Dari balkon lantai 2, Aminah kembali duduk di kursi rotannya. Matanya tak lepas dari gerak-gerik Arif di kebun. Beberapa kali ia menyandarkan dagunya ke telapak tangan, seakan sedang memikirkan sesuatu yang serius. Dia bukan sekadar mengamati. Ia sedang memantau. Setelah berminggu-minggu memperhatikan Arif, ia merasa ada yang berbeda dari pemuda itu. Dia bekerja tanpa mengeluh, sopan, tidak seperti pekerja lain yang pernah aku rekrut, gumam Aminah pelan dalam bahasa Mandinka. Sore itu, untuk pertama kalinya, Aminah memanggil Arif masuk ke ruang tengah hotel. Arif, suara seorang pelayan wanita memanggilnya, Madam Aminah wants to see you. Arif kaget. Jantungnya berdegup cepat. Apakah aku melakukan kesalahan? Pikirnya. Dengan langkah pelan dan kepala tertunduk, Arif masuk ke ruangan besar berisi lukisan Afrika dan meja kayu hitam mengkilap. Aminah duduk tenang, mengenakan baju panjang tradisional dengan perhiasan emas di lehernya. Sit, please. Nada suaranya tenang tapi berwibawa. Arif duduk, masih bingung. You are from where? Tanya Aminah sambil tersenyum. From Cilacap, Indonesia, jawab Arif pelan. Aminah tampak berpikir. I never heard that name. Is it village? Yes. Small village. I live with my mother. Lalu Aminah mengangguk pelan. Ia menatap Arif beberapa detik. Kemudian bertanya, Are you married? Arif tercekat. Pertanyaan itu terasa aneh dan langsung menusuk ke dalam. No, I'm not. Good, jawab Aminah singkat, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Go now. Continue your work. Arif keluar dengan rasa campur aduk. Dalam hati ia merasa aneh, tapi tidak berani berspekulasi. Hari-hari berikutnya, Aminah makin sering mengajak Arif berbicara. Kadang hanya sekadar menanyakan apakah dia sudah makan. Kadang menawarinya buah dari kebun. Bahkan suatu siang, Aminah memanggilnya hanya untuk duduk di teras dan bercerita tentang masa lalunya. I lost my husband 5 years ago. He was a good man. But since then, no one truly sincere comes near me, ujar Aminah. Arif mendengarkan saja. Ia tidak banyak bicara. Tapi justru itu yang membuat Aminah nyaman. Ia merasa tenang setiap kali Arif ada di dekatnya. Aminah juga mulai belajar bahasa Indonesia. Setiap kali Arif selesai kerja, Aminah menyapanya dengan kata-kata lucu yang terdengar patah-patah. Arif, kamu makan nasi goreng? Arif tertawa kecil. Yes, madam. Saya makan. Mereka tertawa bersama. Hubungan mereka perlahan menjadi dekat, meski usia mereka terpaut 25 tahun. Suatu malam, saat angin laut bertiup pelan, Aminah mengajak Arif duduk di tepi kolam taman. Mereka berdua duduk berseberangan, hanya cahaya lampu kecil yang menyinari wajah mereka. Aminah memandang langit, lalu berkata pelan. I don't know how to say this in Indonesian, but I think I like you. Arif terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi saat ia menatap wajah Aminah, yang sudah dipenuhi keriput namun tampak bersinar dalam cahaya lampu taman,
ia tahu bahwa wanita itu serius. Aminah lalu berkata dengan suara lirih, "Will you marry me, Arif?" Arif tercekat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia bukan hanya kaget karena pertanyaan itu, tapi karena ia merasa hatinya juga mulai merasakan sesuatu. Ia menunduk dalam. Butuh waktu untuk menjawab. Tapi satu hal yang ia tahu malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, selepas pertanyaannya mengejutkan, Arif tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang kecilnya di kamar pekerja. Pandangannya kosong menatap kipas angin tua yang berderit pelan. "Dilamar? Aku dilamar oleh Bu Aminah," pikirnya dalam hati. Suara wanita itu masih terngiang di telinganya. "Will you marry me, Arif?" Sementara di luar kamar, angin laut Gambia terus berhembus, seakan ikut menyaksikan peristiwa tak biasa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Aminah bersikap seperti biasa. Tak ada ketegangan. Ia tetap tersenyum saat melihat Arif lewat membawa alat kebun. Namun, dari sorot matanya, jelas terlihat bahwa ia menunggu jawaban. Arif pun memutuskan untuk bicara. Sore itu, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruangan Aminah. Suaranya bergetar. "Madam, may I talk with you?" Aminah menoleh pelan. "Yes." "Come." Arif duduk. Tangannya menggenggam topi kebun yang kumal. Ia menunduk sesaat, lalu berkata pelan, "Your offer. I'm honored. But I cannot answer alone. I must talk with my mother first." Aminah tersenyum. Ia tak tersinggung. Justru semakin kagum dengan sikap pemuda itu. "Of course. Talk to your family. I will wait." Malam itu Arif menelepon ibunya lewat video call. Koneksi tidak begitu bagus, tapi cukup untuk melihat wajah tua wanita yang membesarkannya. "Bu, aku mau cerita sesuatu. Tapi jangan kaget ya." Ibunya mengangguk, penasaran. Arif pun menceritakan segalanya. Tentang pekerjaannya, tentang pemilik hotel, dan tentang lamaran yang tidak ia duga. Di layar kecil itu, ibunya terdiam. Tidak langsung menjawab. Tapi setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Arif, kalau perempuan itu baik, dan niatnya sungguh-sungguh, ibu tidak akan menghalangi. Tapi jangan lupa, kamu lelaki. Kamu harus memuliakan dia kalau benar-benar jadi suami." Arif mengangguk. Matanya berkaca-kaca. 2 hari kemudian, Arif menemui Aminah di balkon tempat mereka biasa berbicara. Dengan suara tenang, ia berkata, "My mother gives her blessing. If you really want to marry me, I am ready." Aminah tak langsung menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Arif erat. "I've waited so long to hear that, Arif." Hari-hari berikutnya mereka mulai mempersiapkan dokumen. Namun Arif mengajukan satu permintaan yang membuat Aminah menatapnya dalam-dalam. "I want our marriage to be in Indonesia, so my mother can see us. She raised me alone. She deserves to be there." Aminah tersenyum. "And I will go to Indonesia." Arif sempat terdiam. Ia tidak menyangka wanita sebesar Aminah, dengan bisnis dan reputasinya di Afrika, rela menempuh ribuan kilometer demi menikah secara sederhana di desa kecil Cilacap. Setelah urusan visa dan dokumen selesai, Aminah pamit kepada staf hotel. "I will be away for some time. The garden boy will soon be my husband," katanya sambil tersenyum kepada seluruh pekerja.
Beberapa orang tampak kaget, tapi tidak berani berkata apa-apa. Aminah naik pesawat ke Indonesia, dan Arif lebih dulu kembali ke kampung untuk mempersiapkan segalanya. Saat Aminah turun dari pesawat di Jakarta, ia mengenakan gamis panjang dan kerudung tipis. Ia belajar budaya Timur demi menghormati keluarga Arif. Perjalanan dari Jakarta ke Cilacap mereka tempuh dengan mobil sewaan. Sepanjang jalan, Aminah kagum melihat sawah dan gunung. "I never see something like this in my life," katanya sambil memotret dari jendela mobil. Di desa, warga ramai menyambut kedatangan wanita Afrika tinggi besar yang senyumannya hangat. Mereka heran dan penasaran. Namun yang paling bahagia tentu saja Ibu Arif. Saat melihat wanita itu turun dari mobil dan langsung mencium tangannya, Ibu Arif menahan haru. Pernikahan mereka digelar sederhana. Di musala kecil dekat rumah, dengan lantunan sholawat dan bacaan ijab kabul yang dilafalkan Arif dengan mantap. Aminah menerima mas kawin sederhana berupa Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Dalam balutan busana adat Jawa, Arif dan Aminah duduk bersanding. Usia terpaut jauh. Budaya berbeda. Bahasa tak sepenuhnya lancar. Tapi cinta mereka nyata. Dan hari itu, di hadapan warga desa, janda kaya dari Afrika dan pemuda tukang kebun dari Cilacap resmi menjadi suami istri. Usai akad nikah sederhana di musala desa, Aminah resmi menjadi istri Arif. Meski ia berasal dari negeri yang jauh, senyumnya yang tulus dan sikapnya yang ramah membuat warga perlahan mulai menerimanya. Di hari pertama tinggal di rumah Arif, Aminah duduk bersama ibu mertuanya di dapur sederhana. Ia belajar menggunakan cobek dan ulekan. "Ini, sambal?" tanyanya dengan logat berat. Ibu Arif tertawa kecil. "Iya, ini sambal. Tapi jangan banyak cabenya, nanti kepedesan." Mereka berdua pun tertawa. Di balik perbedaan, ada ikatan baru yang tumbuh antara ibu mertua dan menantu, dua wanita dari benua yang berbeda. Aminah tak hanya ingin menjadi istri yang tinggal diam. Ia mulai membantu Arif berkebun di belakang rumah. Tanah pekarangan mereka cukup luas. Aminah membiayai pembuatan rumah kaca kecil dan membeli bibit buah tropis. "Let's grow mango, like in Gambia," katanya bersemangat. Setiap pagi, Aminah mengenakan kerudung tipis dan sarung, ikut menyiram tanaman bersama Arif. Warga desa yang lewat pun sering berhenti dan mengamati mereka dengan heran. "Itu bule Afrika ya?" bisik seorang ibu. "Iya, istri Mas Arif," katanya. Sebagian warga mulai melihat bahwa ini bukan kisah cinta yang instan atau main-main. Aminah benar-benar mau hidup sederhana di desa. Ia tidak gengsi, tidak membeda-bedakan, dan selalu menyapa warga dengan senyum. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Aminah duduk bersama Arif di beranda rumah. Mereka memandang sawah di kejauhan yang tampak hijau dan tenang. "Kamu tahu, Arif," ujar Aminah pelan, "di Gambia, aku punya segalanya. Uang, hotel, orang yang hormat padaku. Tapi hatiku kosong." Arif menoleh. "Lalu kenapa kamu pilih aku?" "Aku bukan siapa-siapa." Aminah menatapnya dalam. "Karena kamu tidak memandang aku sebagai aset. Kamu memandang aku sebagai manusia. Itu yang tidak aku temukan di sana." Arif terdiam. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersyukur. Bukan hanya karena hidupnya berubah, tapi karena ia bisa membalas perjuangan ibunya dengan sesuatu yang tak ternilai. Hari-hari berlalu. Aminah semakin akrab dengan kehidupan kampung. Ia belajar membuat tempe, ikut arisan RT, bahkan ikut kajian ibu-ibu di Langgar.
Meski bahasa Indonesianya belum lancar, tapi semangatnya luar biasa. Dalam sebuah pengajian, Ustadzah bertanya, "Siapa yang ingin berbagi pengalaman hijrah?" Aminah mengangkat tangan, membuat semua terkejut. From Africa. Now. Muslim wife in Java. Happy. Because. Allah Guidemi. Warga pun meneteskan air mata. Mereka tak menyangka wanita yang dulunya pemilik hotel internasional kini duduk bersama mereka dalam barisan yang sama dengan hati yang lapang. Di lain sisi, Arif mulai dikenal orang. Ia diundang ke acara radio lokal untuk menceritakan pernikahannya. Beberapa bahkan ingin menjadikannya narasumber seminar pemuda inspiratif. Namun Arif tetap rendah hati. "Saya hanya anak desa. Semua ini karena izin Allah." Suatu malam, ketika mereka berdua sedang beristirahat, Aminah berkata, "Arif, let's stay here. I want to live in Cilacap, not Gambia." Arif terkejut. "Kamu yakin?" Aminah mengangguk. "Kita bisa bangun usaha di sini. Kita bisa hidup sederhana. Asal bersama." Dan malam itu, mereka pun sepakat. Cinta bukan soal tempat tinggal, tapi soal hati yang saling setia dan saling menguatkan. Setelah keputusan besar Aminah untuk menetap di Cilacap, kehidupan rumah tangga mereka pun mulai diarahkan pada masa depan. Arif dan Aminah sepakat untuk membuka usaha kecil, bukan di kota, tapi di desa tempat mereka tinggal. Mereka menyulap pekarangan sebelah rumah menjadi warung buah tropis. Aminah menggunakan pengalamannya sebagai pemilik kebun dan distributor buah di Afrika, sementara Arif mengurus bagian tanam menanam dan pengemasan. Di atas warung bambu itu, mereka menuliskan nama dengan cat warna cerah. "Buah cinta Arif Aminah." Warga yang lewat selalu tersenyum melihatnya. Ada yang geli, ada yang kagum, tapi semuanya mendukung. Setiap pagi, Aminah ikut menimbang buah, menyusun mangga dan pisang di atas meja, dan melayani pembeli. Ia belajar menghitung dalam bahasa Indonesia. 1 kilo, 20.000. "Iya, Ibu, terima kasih." Tak butuh waktu lama, warung buah mereka mulai ramai. Apalagi karena Aminah memperkenalkan buah Afrika yang belum umum di desa, seperti guava hitam dan lemon Gambia. Pembeli datang tak hanya dari kampung sekitar, tapi juga dari kecamatan tetangga. Di sisi lain, Aminah juga mengembangkan usaha pengolahan jus buah. Ia membeli blender, botol kemasan, dan mengajarkan Arif cara membuat minuman segar yang sehat dan alami. Setiap hari Arif membuat jus mangga, jus semangka, hingga smoothie pisang. Mereka memberi label buah rasa cinta dan menitipkannya ke beberapa warung dan minimarket kecil. Tak disangka, usaha mereka berkembang pesat. Arif mulai membeli motor untuk mengantar pesanan. Mereka juga mempekerjakan 2 tetangga yang sebelumnya menganggur untuk membantu produksi. Di sela kesibukan itu, Aminah tak melupakan urusan spiritual. Ia rutin mengikuti pengajian dan mulai memperdalam hafalan surat pendek. Ia belajar membaca Al-Quran dari ibu mertua yang dengan sabar membimbingnya tiap malam. "Bismillahirrohmanirrohim," suara Aminah perlahan terbata-bata. Ibu Arif tersenyum dan mengusap bahunya. "Sedikit-sedikit, Nak. Allah suka orang yang bersungguh-sungguh." Di sisi lain, Arif semakin rajin ke masjid. Ia mulai ikut kegiatan remaja masjid, menjadi panitia pengajian, bahkan kadang diminta membacakan doa di acara warga. 1 tahun pun berlalu. Warung buah mereka semakin dikenal. Arif yang dulu hanya tukang kebun, kini dikenal sebagai pemuda inspiratif. Ia pernah diundang ke balai desa untuk berbicara tentang wirausaha muda.
Namun di balik semua itu, yang paling membahagiakan bagi Arif adalah Aminah benar-benar mencintai desanya. Ia tak pernah menyinggung soal kembali ke Afrika. Ia belajar membuat sambal terasi, ikut kerja bakti, bahkan tak canggung membantu tetangga saat panen padi. Warga pun mulai menyebutnya dengan panggilan sayang, Bu Aminah Jawa. Malam itu, setelah mereka menutup warung dan duduk berdua di beranda, Arif berkata, "Dulu aku pikir aku cuma tukang kebun. Tapi sekarang, aku punya istri, usaha, dan cinta yang tak pernah aku duga." Aminah menggenggam tangan suaminya dan menjawab, "Dan aku dulu hanya wanita kesepian di balkon hotel. Tapi sekarang, aku punya rumah, keluarga, dan tempat pulang." Di langit Cilacap, bintang-bintang bersinar cerah. Dan di bawahnya, sepasang jiwa yang dipertemukan oleh takdir terus menata hidup bersama. Tanpa gengsi, tanpa pamrih, hanya dengan cinta dan ridho dari Allah. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hujan deras turun hampir setiap hari, mengubah jalan tanah desa menjadi becek dan licin. Namun warung buah milik Arif dan Aminah tetap buka. Mereka memasang tenda plastik besar agar dagangan tak kehujanan. Namun di balik hujan yang tak kunjung reda, sebuah kabar tak menyenangkan datang dari Gambia. Salah satu properti milik Aminah di sana mengalami masalah hukum. Mantan rekan bisnisnya menggugat warisan hotel lama yang dulu ditinggalkan suaminya. Pesan masuk ke ponsel Aminah berisi surat panggilan dari pengadilan Afrika. Arif melihat wajah istrinya murung sore itu. "Ada apa?" tanyanya. Aminah menunjukkan layar ponselnya. "They want me to go back, just for a few weeks." Arif terdiam. Matanya tertunduk. Ia tahu bahwa jika Aminah pergi, ada kemungkinan ia akan lama. Belum tentu semudah itu kembali. Tapi ia tak ingin menahan. "Kalau itu penting, kamu harus berangkat," ucap Arif. "Tapi aku akan doakan setiap hari agar urusanmu dimudahkan." Malam sebelum keberangkatan, Aminah sholat tahajud bersama Arif. Di atas sajadah, mereka menangis bersama. "Kalau aku lama di sana, kamu tetap tunggu aku, ya?" tanya Aminah. Arif mengangguk. "Saya bukan menunggumu karena janji, tapi karena hati saya ada padamu." Esok paginya, Aminah pun berangkat ke Afrika. Untuk pertama kalinya mereka terpisah ribuan kilometer sejak menikah. Hari-hari berjalan lambat bagi Arif. Warung tetap buka, kebun tetap dirawat, tapi hatinya sepi. Ia sering memandangi foto Aminah di layar ponsel dan memutar ulang video saat mereka tertawa di kebun. Namun tak lama, badai ujian lain datang. Suatu malam, rumah mereka kebanjiran. Air hujan masuk hingga setinggi lutut. Warung buah rusak. Sebagian stok basah dan busuk. Arif terpekur di lantai. Ia merasa ujian datang bertubi-tubi. Namun ibu Arif duduk di sampingnya dan berkata, "Kalau kamu diuji, artinya Allah ingin kamu naik derajat. Sabar, Rif." Malam itu, Arif kembali menguatkan diri. Ia perbaiki warung pelan-pelan, dibantu warga yang simpati. Ia juga mulai belajar mengelola keuangan lebih baik, sambil tetap berdoa agar istrinya segera kembali. 3 bulan berlalu. Pada suatu sore, saat Arif sedang menyiram tanaman, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Dari dalam, turun seorang wanita tinggi dengan gamis hitam dan wajah yang sangat dirindukan. Aminah. Akhirnya kembali. Ia tersenyum lebar sambil menahan tangis. "I'm home." Arif memeluknya erat. Mereka menangis dalam diam.
Semua rindu dan doa selama 3 bulan itu tumpah dalam satu pelukan yang tak ingin dilepas. Aminah membawa kabar baik. Masalah hotelnya selesai. Ia bahkan menjual sebagian aset di Afrika dan mentransfer modal untuk memperbesar usaha mereka di Cilacap. Aku tak ingin kembali ke sana, Arif. Rumahku di sini. Dan sejak saat itu, hidup mereka kembali berjalan. Warung buah dibuka lagi dengan konsep baru, dilengkapi tempat duduk, jus segar, dan camilan sehat. Warga menyebutnya Warung Buah Aminah, tempat ngopi sehat paling adem di ujung desa. Suatu malam, Arif dan Aminah duduk berdua di bangku kayu depan rumah. Di langit, bulan purnama bersinar terang. Arif menatap istrinya dan berkata, "Dulu aku hanya pemuda desa yang tak tahu arah. Tapi kamu datang, membawa cahaya." Aminah menatapnya, lalu menjawab, "Dan aku dulu wanita yang kehilangan. Tapi kamu membuatku menemukan makna baru dari mencintai dan dicintai." Mereka bergandengan tangan. Di atas sajadah, mereka kembali memanjatkan doa yang sama. "Ya Allah, jadikan cinta kami jalan untuk semakin dekat kepada MU." 3 tahun telah berlalu sejak Arif dan Aminah pertama kali bertemu di taman hotel di Afrika. Waktu berjalan pelan, namun jejak-jejaknya tertinggal jelas. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tapi 2 jiwa yang saling mengisi ruang kosong yang dulu pernah mereka miliki. Kini, rumah mereka di Cilacap telah direnovasi. Dinding yang dulu dari kayu lapuk, kini berdiri kokoh dengan bata dan cat putih bersih. Halaman depan dipenuhi bunga warna-warni. Di sudut timur, berdiri warung buah yang telah berubah menjadi kebun mini edukasi untuk anak-anak desa. Setiap Sabtu pagi, Arif mengajari anak-anak cara menanam dan menyemai biji. Sementara Aminah membacakan kisah Nabi dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, membuat anak-anak tertawa sekaligus kagum. "Kalau kalian cinta tanaman, Allah juga cinta kalian," ucap Aminah sambil tersenyum. Di dalam rumah, Ibu Arif kini tinggal lebih nyaman. Ia sering duduk di kursi goyang, mengaji sambil sesekali memandangi menantu dan anaknya yang kini telah menjadi pilar desa. "Dulu aku tak pernah menyangka Arif bakal nikah dengan bule Afrika," katanya sambil tersenyum geli. Aminah hanya tersenyum sambil menuangkan teh. "Semua sudah ditulis Allah, Ibu." Pada suatu malam yang sunyi, selepas Isya, Arif dan Aminah duduk berdua di atas tikar pandan, menghadap ke arah kebun yang mereka tanam bersama. Langit dipenuhi bintang, angin sepo-sepo menyentuh pelipis mereka. "Arif," kata Aminah pelan, "aku dulu takut tak akan punya keluarga lagi. Tapi sekarang, aku punya kamu dan kampung ini." Arif memegang tangan istrinya, lembut tapi erat. "Kamu datang dari tempat jauh, tapi kamu menanam cinta yang dalam. Di hatiku, di kebun ini, dan di hati orang-orang kampung ini." Malam itu mereka tidak banyak bicara. Hanya duduk bersisian, dalam diam yang penuh syukur. Diam yang lahir dari cinta yang tumbuh bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena ridho Allah yang mempertemukan 2 hati dari ujung dunia yang berbeda. Dan begitulah, cinta yang tumbuh dari kebun hotel di Gambia, kini telah berakar kuat di tanah Cilacap. Ia bukan cinta yang heboh di media sosial. Bukan kisah cinta sinetron. Tapi cinta sejati yang ditanam dengan kesederhanaan, disiram dengan kejujuran, dan dipanen dengan kesetiaan. Selamanya.